Kita bakal lanjutin ke acara gamesnya apa? Gua nggak tahu. Oke, jadi Ray, di sini ada 15 pertanyaan yang Oh ya, pertanyaan di laptop. Ada 15 pertanyaan di sini dan kita di setiap kata sih ada pertanyaan. Pertanyaannya sih nggak ada yang lebih ekstrim ya. Iya nih, biar FYP. Gimana lu tadi ngincer FYP? Iya, ntar kita bakal nanya tambahan aja kalau misalnya mau FYP ya. Ya. Yang aneh-aneh aja. Di sini ada, ini namanya games kotak tisu. Kotak tisu. Baik. Kita bikin sendiri. Bener ya? Games kotak tisu. Masuk segmen tisu. kotak tisu. Kontak. Segmen kotak tisu. Jadi segmen kotak tisu ini baru kita buat tadi sekitar 5 menit yang lalu ya sebelum dia datang. Karena emang nggak ada kotaknya, kita nggak prepare. Dan emang ini dadakan sih. Tadi masih ada tisunya tadi di. Tadi ada tisunya. Ya, di situ tadi. Terus tisunya dipakai lah buat ke kamar mandi. Bersihin kaca, ya benar. Sama menampung. Sempat menampungnya tuyul-tuyul ya. Ada calon presiden. Ada calon dokter. Ada calon aktor juga. Gila. Emang gitu sih manusia tuh suka buang-buang ini. Pakai di gembel. Sialan. Jadi kita dari kecil itu suruh kompetisi kan, dari berapa kecebong itu nyerang ovum ya. Bener gak sih? Iya ya. Kita udah disuruh kompetisi, nah kita yang menang nih sebenarnya. Iya ya. Makanya kalau bisa menang jadi gembel. Kasian juga, padahal sampingnya ini waktu lagi berenang nih ya, di sampingnya tuh ada presiden. Gue presiden awas. Anjir ya juga. Udah jadi apa ini? Udah. Dimulai dari Ray dulu ya. Ya Ray. Ini nomor pertanyaan di sini. Pertanyaan di sini. Nomor 7. Oke, pertanyaan nomor 7. Jika kamu bisa memiliki rumah di mana aja di dunia ini, di mana rumah yang akan kamu berada dan seperti apa rumah itu? Pertanyaannya nggak jelas, Cok. SPOK gimana sih? Kosakatanya gimana sih? Ini deh. Jika kamu pengen punya rumah nih di dunia ini, lu pengennya rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Mau nggak usah di Indonesia nggak apa-apa, atau mau di Indonesia juga boleh, mau di Ciledug atau di mana gitu. Gua nggak tahu, belum tahu di mana ininya apa tempatnya. Tempatnya tahu, tapi lokasinya nggak tahu di mana. Beda ya? Sama ya? Kalau Maksudnya lokasi tempat ya? Maksudnya alamatnya. Maksudnya bukan, gue belum tahu di Indonesia apa di luar negeri apa di kota mana gitu, gue belum tahu, tapi tempatnya. Lu yang lu idam-idamkan. Oh, gue idam-idamkan, gue pengen banget rumah di pinggir pantai, beach house. Keren sih. Hah? Iya di mana aja sih? Di Kepulauan Seribu. Ada di Ancol mama. Agak gersang ya. Tanningnya agak 25 menit jadi gitu. Tapi lu lebih prefer rumah yang deket perkotaan atau yang di luar di perkotaan? Luar perkotaan sih, makanya sebenarnya ya, tapi gara-gara pekerjaan pantai. kali ya. Kali ya buat pekerjaan. Makanya kalau misalnya kita bisnis enak ya di luar kalau aja. bisnis kan rumah di pinggir pantai kan gini aja bro, duit wis datang. Enak banget ya. Hah? Iya, sebelahnya parkir kapal. Parkir kapal. Bisnis gue udah oke banget kan bisnisnya. Bisnis kapal, rumah gue beach house. Gila. Tapi yang parkir batu bara. Tongkang dong kalau tongkang. Buang limbah. Buang limbah ya. Siap. Iya sih. Lu suka tipe rumah yang kayak gimana, Ri? Gimana ya kalau Lu lebih suka gini? Lu lebih suka rumah yang bangunannya lebih gede dibanding tamannya, atau taman lebih gede dibanding bangunan? Oh. Beda tuh. Kalau gua Atau 50-50? 50-50 sih kayaknya. Misalnya luas tanah 500-250 bangunan taman gitu. Karena kalau beach house kan butuh dermaga sama kolam tetap renang. beach house deh. Beach Rumah siapa ya gitu? Lu tau rumah konsep Messi yang baru nggak? Yang di Amerika? Oh, Messi yang di Miami ya? Cok, gila sih. Itu di tengah, bener-bener di tengah.
Iya itu nggak ada tetangga. Kita kalau misalnya dia Nggak butuh juga dah kayaknya dia tetangga. iya sih. Apa tuh? Gak usah gua. Ya kalau misalnya nasinya habis gimana? Nggak mungkin habis Oh, sih iya dia juga ya. nasinya. Iya. Sorry. Gue kelamaan ngobrol sama gembel. Nasi habis ya. Persoalan nasi habis ya. Iya. Ada mie goreng sih. Oke, next. Gue deh. Oke. Banyak ini. Pertanyaan ke-12. Ceritakan tentang pengalaman paling menegangkan saat kamu hampir terlibat dalam kecelakaan. Oh, gue pernah kecelakaan. Dulu gue sempat ditabrak sama mobil. Lu ditabrak? Tabrak, bener-bener melanting. Serius? Nah, untungnya ini ada bekas ini. Lu motor apa mobil? Elunya? Gue lagi nyebrang. Oh nyebrang? Jadi SMP. Jadi waktu Anjir. gue SMP, nah itu gue masih, alhamdulillah nih masih hidup sampai sekarang nih. Jadi dulu itu waktu SMP kan sekolah gue tuh samping jalan persis dan itu ada jalan besar. Jadi teman gue tuh suka duluan nyebrang ke sana. Itu punya ada 3 ruas gitu. Iya. 1, 2 gitu, kayak lari, ayo lari 1, 2. Nah yang ketiga gue nggak ngeliat kiri. Yang itu ada mobil dan ternyata gue tabrak. Terus dan untungnya melanting tuh gini. Untungnya bukan kepala duluan yang nyampe ya. Yang nyampe ya ini duluan. SMP tuh? SMP. Sampai akhirnya udah tuh gue diselamatin sama tukang tambal ban. Terus dia bilang, Dek nggak apa-apa. Tapi tremor kaki, jadi nggak bisa bangun. Dek nggak apa-apa dek, mata lu di mana? Iya. Tapi untungnya mobilnya Mercy sih. Mobilnya Mercy yang nabrak. Tapi kabur nggak? Kabur. Kan dikira gue mati kali. Soalnya abis gue ditabrak tuh gue diem. Diem berarti bukan berarti gue diem merem ya. Iya, Kebuka maksudnya mata, pasti diem sih tremor. kalau gitu. Iya. Semuanya shock kan gitu. Iya. Kayak abis diputusin gitu, shock gitu. Iya sih. Kayak Terakhir diem. ketemu balapan itu kapan? Udah mati kayak? Iya, canda. Ya itu. Oke, yang kabur kan Iya, nabrak kabur. Mercy-nya kan. Panggil. Nah akhirnya udah, habis itu gue dibantu dan segala macam. Udah. Akhirnya sembuh. Oh, gua tahu kenapa lu ditabrak Mercy pas SMP, Kak. Nah. Lu punya Mercy sekarang. Wah gila, suatu plot twist. Anjay ya. Jangan-jangan ini Mercy nabrak gue. Nggak mungkin dong. Ini 2018. Belum dibikin. Iya. Oke, sekarang next. Gua lagi. Lagi. 14. 14. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu bahwa kamu memiliki waktu 1 tahun lagi untuk hidup? Anjir. 1 tahun lagi untuk hidup. Rey, kamu hidupnya setahun lagi ya. Aduh. Ekstrim nih. Kalau pertama kali lu dikasih tahu gitu, apa yang lu ingat pertama kali? Sebelum lu jawab ini ya, apa yang lu di otak lu? Gue masuk surga apa neraka ya? Gitu. Wah itu sih. Itu gak kepikiran sih gua. Lu gak kepikiran? Nggak Kalau kepikiran. kalau gue pikir itu sih. Gue langsung mikir anjing, setahun ini gue dosanya apa ya? Gitu. Karena kan pahala dan dosa kan nggak ada yang tahu kan. Yang itu kan Ya, malaikat sih, dan malaikat. Tuhan doang. Gitu. Jadi kayak yang gue pikirin pasti pas gue dengar kayak orang-orang yang gue tinggalin sih. Orang-orang yang gue tinggalin. Iya sih udah itu dong orang-orang yang gue tinggalin. Terus gue bakal ngapain aja selama setahun itu? Berbuat baik lah. Ngumpulin pahala. Udah tahu kan, lu setahun lagi nih ngumpulin dah pokoknya dah gitu. Iya sih. Sambil ngelakuin apapun yang gue mau aja. Selama itu baik Selama ya? itu baik. Nah. Gitu sih. Kira-kira dengan umur lu segitu, lu tahu setahun lagi lu bakal nikah gak? Karena lu butuh legalitas gak? Maksudnya bukan legalitas, apa sih? Butuh legacy gak untuk lu punya anak Meneruskan dan gue. Butuh sih sebenarnya, tapi kayak anjir gue setahun lagi, tapi gue harus melakukan pernikahan gitu yang maksudnya tapi gue tinggalin ntar nih bini terus anak gue misalnya udah jadi gitu kan anak nih tapi gue mati gue tinggalin gitu kayak anjir kasihan juga. Oke, Oke. next. Ya, guys. Mana tadi kita edit? Dikocok tuh. Nomor 5. Jika kamu bisa memiliki kekuatan super lucu, apa yang kamu pilih? Kekuatan super lucu. Super lucu itu apa ya? Jangan super aja. Pelawak. Kenapa ada lucunya? Iya kenapa harus dilucunya ya? Super aja lah. Ini gua sama dia deh. Kalau gua
Masalah kalau ngilang, ntar ekspektasinya negatif, Kak. Kalau misalkan gue bilang gue bisa ngeliat tembus pandang, itu negatif juga. Negatif juga. Ya kan? Yang paling aman sih terbang. Lu Sama pengen teleportasi. Kalau gue lebih ke teleportasi. Gue teleportasi juga sih. Yang bisa punya cewek 2 ya lu ya? Enggak, kalau teleportasi itu Tetep aja dimasukin negatif-negatifnya. teleportasi sih enak. Iya, teleportasi. Tapi bisa juga sih negatif teleportasi tiba-tiba di. Iya. Tapi ya gue teleportasi. Sama Sama gua biar juga. misalkan ke masjid langsung zek gitu. Masjid. Oh iya benar. Masya Allah. Tuh emang tergantung perspektif semuanya. Emang. Lu aja nih emang lu. Halo. Ya gue juga teleport Teleportasi sih. ya? Lu Kayak, teleportasi. kayaknya ketemu Kendall Jenner asik nih. Iya. Depan Iya, Kendall Jenner. coba di Kayak, Kendall. anjing lu siapa kan Kendall Jenner gitu ya. Tiba-tiba gak kenal anjing. Tiba-tiba depan mata. Iya. Tapi dia lagi tidur gitu, Iya. cek gitu kayak lihat aja sekitar 5 jam. Gitu. lama ya? Lama 5 jam ya. Ya, ada cooldown ya. Mobile Legend gitu. Mobile Legend, cooldown skillnya cooldown ya. Iya. Oke, next. Karena lagi. Kita dapat 6. Nah, ceritakan tentang pengalaman lucu saat bepergian atau berlibur. Aduh. Ada nggak yang lucu? Cewek kali banyak yang lucu sih. Tapi kalau liburan, Liburan. momen lucunya aja. Liburan ngelihat cewek-cewek lucu sih. Ada ya di mana sih? Banyak lah Oh, banyak ya. kalau liburan tuh ketemu aja ada. Bercanda sama. Aduh, apa ya? Gue bingung banget lagi kalau berpergian kejadian lucu. Kayak pasti ada aja sih kayak karena kan memang have fun gitu. Ada nggak ingat gue? Nggak ingat gue. Yang paling berkesan deh selama lo liburan kayak punya kejadian atau lo cepirit atau apa gitu. Oh, gini deh, lu pernah nahan berak di jalanan gitu? Oh, berpergian tuh kemana aja kan? Kemana aja? Jadi gua waktu SD, kayaknya kelas 3-an dah, kelas 3-an. Gua ke Indomaret Hah? sama kakak gua, sama Kak Bunga, kakak gua yang pertama. Mau jajan nih malam-malam gitu kan. Mau jajan ke Indomaret, set. Gua bawa sepeda, set kan. Bawa sepeda, set, kakak gua jalan, ya kan. Bawa sepeda, udah lucu nih. Jajan. Kan Indomaret dingin banget ya. Apalagi kalau sepi kan. Malam tuh. Ya habis-habis Isya lah tuh. Mau tutup tuh dingin banget. Udah, gue udah ambil belanjaan gua, kakak gua mau ambil minuman di kulkas. Gue tuh udah berasa nih dari udah mau keluar nih. Iya, dari di rumah tuh udah berasa tapi kayak jajan dulu aja dah. Pulang baru keluar gitu. Gue ngikut dia karena gue udah kelar semua, gue ngikutin dia ke kulkas. Buka. Sialan. Wah. Wah, dijambak lah perut gua. Nggak bisa nih, Kak. Aku duluan ya, Kak. Mau pup, Kak. Ntar dulu, kan ribet ya cewek. Kakak cewek ribet dah pokoknya dah. Orang pengen ya iya aja kenapa sih gitu. Ntar dulu tinggal bayar kok gini-gini ini ribet dah. Debat dulu. Nggak bisa. Akhirnya bodo amat gua taruh di kasir. Gua mau ambil sepeda, naik. Berat. Anjir, Enak akhirnya banget itu. kalau gue naik, terakhir gue mikir kalau gue naikin, gue nih sepeda kan nggak nyaman banget ya. Nyeplak di pantat lah ya tuh ya. Anjing, akhirnya gue jalan ya kan, ya udahlah pelan-pelan aja udah keluar juga. Itu benar-benar terdiri keluar semua apa lu ada yang lu tahan lagi? Gitu? Masih ditahan, kalau keluar semua, wah gue udah bete abis sih Berarti kayaknya. udah 30% lah ya? 30% lah. Berarti gesek-gesek gitu dong? Wah, jorok lah. Sampai rumah, apa yang lo lihat? Dia padat apa? Cair. Dia punya produk. Cair. Udah itu lah ya? Cair. Cair ya? Cair. Terang apa gelap? Seumur itu gue lagi sehat-sehatnya makan Terang berarti. Yes. Lagi makan makanan rumah banget seumur itu. Seru. Gila, mau naik sepeda gunung Tapi aja. kenapa lu nggak boker di Indomaret? Iya juga ya. Iya loh. Tapi nggak. Pasti ada dong. Nggak Pasti mungkin ada nggak dong. sih. Karena pasti ada tapi kayak nggak kepikiran sih. Oh, sama gue nggak
pernah bisa dan nggak pernah nyaman kalau buang air besar tuh bukan tempat rumah sendiri. bukan di tempat Kalau sendiri. sekarang udah bisa dong? Sekarang mah Ya udahlah ya gitu. udahlah, ribet banget. Kalau gua gua juga punya gini nih. Gua tuh nggak bisa minum bekas orang. Kalau gua dulu. Iya. Sekarang bisa. Jadi misalnya nih, ini gue minum terus minum, gue nggak minum, walaupun gue aus banget gue nggak minum. Nggak minum. Tapi Nggak tahu. sekarang Kalau sekarang bodo amat. iyalah. Karena mungkin udah lanjut. Udah mau kemana tahu ya? Ya udah lah. 3 9 9. Jika kamu bisa menjadi karakter kartun selama sehari, siapa yang akan kamu pilih dan mengapa? karakter kartun. Lu nonton ini gak? Kartun gak? Nonton tapi nggak banyak. Oh, nggak Gue banyak. yang paling sering gue tonton kartun Paw Patrol. Ada yang tahu? Yang kucing ya. Yang anjing, tapi gue bukan jadi anjingnya ya. Oh, iya. Kan ada manusianya kan, komandannya manusia kan. Nah itu tuh. Tentang apa ya? Tentang kepolisian tapi anjing gitu polisinya. Vina nonton kita. Iya, Ini sekarang ya? Jam-jam sekarang? zaman-zaman sekarang. Oh, Zaman sekarang. kalau gue dulu Hunter x Hunter. Killua. Pasti Oh, orang nggak Killua. tahu gue. Ada tuh. Itu seru sih. Oke, Oh, sekarang Patrol. gue Kayak gue Udah berapa menit sih? polisi tapi anjing. Segmen sendiri ini. Oh, ini segmen sendiri. 13. Apakah ada sesuatu yang kamu rasa sangat menakutkan tapi kamu ingin mencobanya? Menakutkan tapi pengen coba. Konotasinya aneh gitu langsung. Gue pengen nyoba skydiving sih. Iya lagi. Tapi gue takut. Jujur gue takut. Tapi kayak gue udah kebayang gitu loh. Karena lo naik Histeria Halilintar aja kayak Iya. gitu kan. Apalagi skydiving. Tapi gue pengen ngerasain tuh gimana rasanya terbang-terbang gitu. Iya sih. Seru sih skydiving. Kalau lo apa? Gua hal yang menakutkan tapi gue ingin coba. Muka gue masih muka jahat gitu ya anjing. Apaan ya? Oh, ini free dive. Oh, free dive di dalamnya. Iya, Bener-bener. yang masuk Tapi ke- lu udah pernah kan diving? diving. Free dive dong pernah nggak? Nggak pernah gua. Maksudnya yang sedalam itu nggak pernah. Iya sih. Kayak- Gue juga takut itu. Serem banget lagi. Iya. Karena gelap kan? Gelap dan kayak serem lah. Gue Iya, nonton iya. ada dokumenternya tuh. Anjir kayak hampir mati gitu-gitu. Karena Karena kan dia nggak pakai oksigen kan free dive kan. cuma Terus tapi dia harus mencapai targetnya kayak apa? 20, 30, Iya. 50, 60, 80, 100 gitu. Tapi harus tahan napas dari pertama. Anjir. itu 10 meter aja kalau kalian bayangin itu kupingnya Iya, hancur banget. hancur banget. Heeh. Karena kan bisa pecah juga kan kita. Di dokumenternya tuh ada update. Iya, Ada. iya. Yang ada di Netflix kan. Terus kayak, Tidak lagi. anjir, sampai aduh, serem dah. Tapi penasaran sih. Penasaran. Nggak akan juga sih, penasaran aja lah, cukup penasaran lah. Next. Next. 10. 10. Jika kamu memiliki kesempatan untuk mengubah satu keputusan di masa lalu, apa yang akan kamu rubah? Anjir. Mulai dalam ya. Kalau gue bisa mengubah satu keputusan di masa lalu, apa yang bakal gue rubah? Mungkin keputusan ini bisa mengubah lo yang sekarang. Yang sekarang ya. Apa ya sebenarnya? Kalau mengubah sesuatu yang udah pernah terjadi kan berarti penyesalan kan. Gue nggak pernah nyesel sih apa yang udah pernah terjadi. Tidur ya. Di. Tolong kasih efek ya, knalpot racing gitu. Anjir apa ya? Mungkin anjing susah lagi. Apa pekerjaan kah atau pilihan hidup atau lo harusnya nggak nembak tapi gue nembak atau Ya harus, mungkin itu sih. Maksudnya tentang mungkin- perasaan orang yang lo pernah Iya, dienakin mungkin. gitu. Mungkin
gue akan mengubah satu keputusan gue di masa lalu yang situasinya itu orang yang gue pengen banget sebenarnya, tapi ternyata gue belum sesiap itu buat memulai suatu hubungan sama orang ini. Tapi gue pengen banget gitu, tapi gue denial, gue coba, akhirnya tidak berjalan dengan baik. Berarti sebenarnya masalahnya di lunya. Masalahnya di guanya gitu. Terus sampai akhirnya kelar, nggak bisa. Terus sempet coba lagi kedua kali, akhirnya nggak bisa lagi itu sih. Yang keduanya sih mungkin kalau misalnya gue sabar dikit lagi, nggak terburu-buru, kayaknya bisa awet lah kayaknya. Yang keduanya. Oke. Next. Deep juga ya. Deep ya. Oke, gue tahu tuh. Coba. 1. Apa hal paling aneh yang pernah kamu hal paling aneh yang pernah kamu makan? Aneh yang gue makan apa ya? Makan kalajengking kah? Kecoa? Gak pernah makan aneh-aneh sih. Gak asik hidup gue, flat. Gak asik hidup gua. Gak asik hidup apa? Gue paling makan ini sih, lempar isinya ulat gue pernah. Itu aneh cowok. Aneh. Karena udah lama mungkin lemparnya. Tapi Basi gitu ya. basi. Jadi kayak gue gitu lagi ada, bukan kondangan sih, kayak datang di acara pertemuan meeting yang gede gitu, terus dikasih nasi kotak kan. Nasi kotak, kotak-kotaknya isinya. Iya, snack-snack gitu. Snack. Pas gue buka, gue makan, kok ada yang gerak-gerak. Ya di sini tuh kayak gerak-gerak gitu. Terus gue gitu. Ada kayak belatung-belatung kecil gitu. Dan akhirnya gue udah Oh, mau disantet kayaknya lu dah. Iya. Pedangnya kali itu. Itu apa yang aneh sih? Gue nggak pernah dah kayaknya makan aneh. Oh, minum paling aneh. Pernah gue. Apa? Di Bali. Apa? Jadi gue lagi minum Coca-Cola. Terus ada teman gue namanya Manjoy, emang anjing. Itu puntung rokoknya ditaruhin di situ. Ini anjing sih. Terus gue minum. Kok rasanya kayak asbak. Rasanya kayak asbak. Pas gue cek ada puntung rokok anjir. Itu tuh boleh. Terasa paling aneh yang ada di mulut gue. Itu sih Itu lebih ke bukan aneh anjing. ya. Oh, tempat gue ada yang gitu kok. Minum air apa namanya? Fonten gitu. Apa? Air mancur hotel. Sama supir gue diisi di dalam aqua gede. Aqua gede. Buat Tujuannya apa? buat apa ya? Oh, buat ini kali, buat freon, radiator. Iya, ditaruh lagi Iya. tuh. Sama teman gue diminum sama dia. Sama siapa ya? Sama dia. Gue nggak pernah sih, gue nggak pernah. Lu gak pernah? Gue nggak pernah. Oke. Masih ada. 11. 11. Jika kamu bisa menghilangkan satu ketakutan dalam hidupmu, apa itu? Anjir. Deep lagi. Bagian lu kayak deep Iya, mulu. deep mulai di bagian gue. Satu ketakutan yang bisa gue hilangin di hidup gue. Ketakutan. Kehidupan apa kehidupan? Di gue. Selama lu hidup. Selama gue hidup. Ketakutannya apa? Tinggi gue nggak terlalu. Fobia. Lu punya fobia? Gue nggak ada fobia. Lu punya ketakutan? Gue berani banget orangnya. Anjir. Pantesan nih. Pantesan kan menimbulkan pertanyaan kan kalau pantesannya. Emang apa tuh komennya? Emang kenapa Bang Azam? Oke. Mana dia pemberani banget gitu. Kacau deh gue. Kacau deh gue. Apa ya? Satu ketakutan yang bisa gue hilangkan, keraguan. Gue ragu masalahnya orangnya. Lu pelin-pelan nggak? Pelin-pelan gue. Iya. Makanya kan yang itu. Iya benar. Apa tuh yang itu? Iya. Kepo ya. Part 2 kalau rame. Iya, kalau rame lanjut keraguan sih. Gue akan menghilangkan keraguan. Iya benar. Last question. Berarti ini buat berdua aja kali ya? Ya, berdua. Gue dong, di gue ya pertanyaan boleh? Boleh. Apa pertanyaan lu ya? Ya, pertanyaan di gue ya. Kalian Kalian kan berdua kan sama-sama introvert nih. Enggak ambivert.
lumayan Ambivert lah. ambivert. Tapi gue bisa gitu kan. Cara orang introvert untuk Dapat nggak audionya dia? Hah? Dapat nggak? Oh, Cara orang introvert untuk menghilangkan kegalauan tuh kayak gimana? anjing. Lu dulu deh. Lu dulu lah. Gila gua dulu. Kan yang lahirnya lu duluan. Kacau deh Cara kita. menghilangkan kegalauan. Cara orang introvert menghapus. Karena orang introvert itu kan susah percaya sama orang ya. Betul. Tapi kalau sekali percaya banget. Percaya banget. Iya. Nah, Ketika kepercayaannya di hilangkan. anjing. Kelas. Gimana? Oke, gini. Kalau Based on experience aja. jawaban pertama, cara menghilangkan galau. Galau tuh nggak bisa dihilangin, harus dijalanin. FVP. Galau tuh nggak bisa dihilangin. Lo berusaha untuk menghilangkan galau ya nggak bakal bisa, karena hati sama otak lo bakal benturan dan akhirnya lo bakal anxiety. Betul. Lo bakal kayak cemas dan segala macam, dan itu ngerusak diri lo. Pertama yang harus lo lakuin adalah lo nikmatin dulu sisi kegalauan lo. Karena di saat lo galau, lo nggak bakal bisa mikir dengan otak jernih. Dan itu butuh waktu. Entah itu 3 hari, 4 hari, seminggu, atau sebulan. Lo nikmatin itu. Nah setelah itu udah selesai, lo harus berpikir jernih. Kayak, apa gue worth it untuk ngelakuin kegalauan ini atau enggak? Apakah orang yang lo nyakitin lo itu worth it untuk lo pertahanin atau enggak? Kalau misalkan emang nggak worth it, itu makin gampang banget untuk lo lupain. Ya. Tapi kalau misalnya worth it, ya galaunya nambah expand lah 2 hari 3 hari. Tapi ingatlah kayak yang gue pernah dengar adalah sesuatu yang terjadi pada saat itu emang yang terbaik untuk lo pada saat itu, gitu. Tepuk tangan guys. Karena apapun yang terjadi pada saat itu yang nggak bisa, itu yang ngebentuk lo yang seperti lo sekarang, Ya. gitu. Betul. Setuju. Oke. Udah gong? Ini udah gongnya. Gue setuju dengan statement itu karena mungkin ya gue juga seperti itu sih gitu. Jadi ya paling gue nambah-nambahin sedikit. Yang dibilang sama Bang Azaf tuh benar adanya, tapi mungkin susah untuk beberapa orang. Bener. Emang nggak gampang. Emang nggak gampang. Tapi balik lagi, hidup tuh mau segimananya ya hadepin Bener. gitu. Emang harus kadang-kadang di satu momen yang lagi lo jalanin tuh nggak harus lo pikirin, tapi lo hadepin aja Harapin. gitu. Karena yang selalu gue percaya di hidup ini nggak ada sesuatu yang abadi, nggak ada sesuatu yang berlebih gitu. Jadi penjelasannya adalah kayak ya ketika lo seneng ya nggak selamanya lo seneng gitu. Ketika lo sedih, ketika lo galau ya nggak selamanya lo akan seperti itu juga. Pasti ada saat. Pasti akan ada saatnya lo merasakan seneng lagi kok gitu. Dan nggak ada yang menetap dan kekal gitu. Ya sih. Menurut gue. Jadi kayak ya itu lagi didasari oleh ya hadepin aja gitu. Karena gue beruntung sekali, gue tipe orang yang tidak terlalu memikirkan gitu. Apa yang ada di depan mata gue hadepin gitu. Jadi tapi gue juga berada di dalam lingkungan pertemanan atau ada orang-orang yang dekat sama gue kayak wah yang anxiety-nya parah banget, isi kepala itu kompleks abis. Tapi menurut gue ya lo bersyukur lo punya teman, lo punya sahabat kayak gue, lo punya orang dekat kayak gue, karena gue sebisa mungkin gue menularkan hadepin aja bro, hadepin aja gitu. Jadi bisa gitu. Lu setuju sih apa kata Ray itu. Emang semua itu harus emang dihadapin. Hadepin. Tapi kadang masalah tuh banyak banget orang yang overthinking gitu. Iya. Itu sih. Capek jadi orang Capek overthinking. banget. Jadi orang overthinking capek banget. Jadi Padahal gue ngerasa kayak kalau mau dipikir-pikir ya buat apa gitu overthinking, toh semuanya juga udah ada takdirnya gitu. udah ada takdirnya. Ya. Udah ada takdirnya Mau dan
usaha apapun kita untuk mengereduce apapun yang ada overthinking yang ada di pikiran kita, pada akhirnya juga kalau misalnya lu nggak sama dia, nggak bakal sama dia. Intinya gitu ya, misalkan gitu. Tapi kalau soal overthinking, menurut gue, yang gue lihat aja sih, maksudnya ini pendapat gue aja. Maksudnya gue tidak membenarkan juga opini gue, tapi ini pendapat gue pribadi. Kayak ada beberapa orang yang gue lihat overthinkingnya tuh karena dia yang mau. Oh, oke. Dia mau overthinking gitu. Kan dia emang mau aja, bro. Iya. Ada beberapa orang yang seperti itu, kayak ya jangan, kenapa sih gitu. Apa karena dia nikmatin? Gue nggak tahu ya kenapa alasannya, kenapa dia mau, karena dia nikmatin atau gimana. Tapi menurut gue susah sih, ya kemauannya masa mau overthinking, aneh banget gitu. Banyak orang aneh sih. Iya sih, orang-orang aneh. Kita juga aneh nih. Kita juga aneh. Berlima. Eh, Oh, lu nggak mau ikut? Nggak mau Yaudah deh. Gitu sih. pantesan lo kaum minoritas. Gitu sih. Jadi dari kami berdua ya hadapin aja guys. Iya. Apapun yang terjadi hadapin. Hadapin aja. Semua akan lewat. Semua kan lewat pada waktunya ya. Ada waktunya. Oke. Ada pertanyaan titipan lagi? Udah. Oke, thank you buat semua yang udah nonton. Thank you juga buat Rebong. udah Terima di kasih sini. banyak, Dan Bang kita Ajov. udah lumayan berapa jam? Sejam lebih kita di obrolan sini. ini. Semoga bermanfaat buat kalian juga sih. Ini karena banyak juga daging-dagingnya, terus ada lucu-lucunya juga. Mungkin kali ya. Ya, semoga kalian terhibur aja. Terhibur lah. Ini karena kontennya buat menghibur sekalian, ngedukasi dikit lah tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Luar biasa. Gitu. Thank you sekali lagi Rebong. Terima Udah kasih datang banyak. sini. Kapan-kapan undang gue lah main-main Nanti ke rumah. Bang Azov main-main ke tempat gue. Dan kita bakal ada project bareng. Yoi. Ih, kelas banget. Ini tongkrongan berisi Berisi ya. daging semua, bro. Luar biasa. Oke. Protein. Sekali lagi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.